Salam menyan, salam sehat, selamat malam teman-teman menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kita kembali lagi di Atlantis Series seri ke-126. Mas Agung yang sudah hadir. Kita memasuki episode baru, series yang baru, Pambukaning Gedong Kencono. Tanan ing Bauno. Halo. Suara Om agak kecil Om. Coba ngomong lagi. Gini. Iya. Oh, terlalu jauh. Kalau mendekat ininya nggak bisa. Bentar ya, tak atur ini. Naikin dikit kali ya. Nah, gini. Oh, gini ya, nah. Iya, better, mendingan. Jadi mendekat ya. Memang terlalu jauh sih tadi. Hmm. Saya nggak pakai itu, habis kalau pakai earphone, katanya suaranya gitu mulu. Nggak tahu deh apa masalahnya itu. Sehingga selalu begitu aja suaranya jelek mulu. Hmm. Iya mungkin tapi ini oke kok Om suaranya. Oke, mungkin ini yang harus dilatih ini menyandersnya Om. Kalau aku sandaran Jadi gini, coba Om tes coba. dengar nggak kalau gini? Kedengeran Om, kedengeran. Di Ini aku kedengeran. agak jauh dikit. Nah, oke. Oke. Nih. Oh ya, Aryo, minggu depan Iya. katanya Mbak Vicky yang mau jadi narator dari sono Iya, kebetulan. aku mendengar kabar itu langsung wow, keren. Kita menunggu-nunggu tentunya ya. Oh ya, Aryo, untuk kan ada disclaimer kiriman dari Banyuwangi sama dari Kaledonia itu sudah dimasukin YouTube belum? Sudah, YouTube belum. Mungkin hari ini Om. Oke. Segera. Kak Tari belum ini ya, belum. Tadi kayak masuk deh tadi. Kayak Ya, baru masuk. oh ya, aku nyarinya salah nama. Halo. Selalu manyan, Mbak. Halo, Bu Mario, bertemu lagi kita. Kemarin katanya Hai. banjir di Bali itu banjir yang di sebelah mana ya, Mbak? Kenapa, Mas? Katanya ada berita Bali banjir itu banjir yang sebelah mana ya? Nah, itu di rumahnya Pak Komang, Ibu Sarah, dekat-dekatnya di situ. Jembrana Di situ. Oh, sekitar, tidak tahu kok ya. ya, Jembrananya juga kena kebetulan. Tapi puji Tuhan sudah surut sekarang. Oh, oke. Ya, ya. Kalau yang banjir Gimana? Jembrana atau juga mana-mana kena gitu, atau yang pinggir pantai doang atau gimana katanya? Nah, di Denpasar, di Badung, di mana-mana juga kena. Nih, kebetulan hujannya keras sekali. Di Oh iya, Jakarta juga. Lu gimana, Mas Agung? ini sih nggak mungkin banjir Mbak daerah ya, ya. Puji Tempat Eyang nggak itu kena. Iya, iya, gimana gimana? Sehat semua ya? ya Yang penting sehat, sehat, sehat. Yes, oke. Gimana Aryo? Ya Aryo, ini kan kita cuma dongeng loh ya. Jadi apa namanya, bagi yang nggak suka dengerin, mending nggak usah dengerin gitu. Karena kita cuma dongeng. Kan kalau ini diprotes kan loh, nggak perlu, kita tidak meminta untuk dengerin loh ya. Kalau yang tidak suka gitu. Oh, gimana kalau kita disclaimer dari Banyuwangi pertama? Oh iya, iya, iya. Jadi sebelum mulai kita ada disclaimer duluan. Disclaimer dulu dari Banyuwangi. Oke, gimana? suaranya Ketemu, hilang. ketemu Kak filenya, ayo. Lah lo. Ada suaranya agak kecil. Oh, Aduh.
ini diputar lupa. Oke, ini dia artis cilik. Wow. Oke. Kalau saya ya jangan. Karena putus-putus Aryo, suaranya putus-putus. Ayo putus ya. Suaranya emang agak naik turun sih Om, soalnya inputnya. Coba ya. Kalau saya ya jangan. Bener sih, cenderung nggak inget ya, putus-putus banget. Iya dia suaranya agak ini Om, agak noise-nya lumayan. Nanti mungkin coba aku itu lagi deh. Coba aku benahi lagi soundnya. Oke. Pokoknya intinya teman-teman ya ini ciliannya Mas Aryo. Buset. Ini dari masa depan ya. Ceritanya gimana? Ceritanya oh ini emang sudah direncanakan dari 15 tahun yang lalu berarti. Oke, kalau gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Langsung aja Mbak, tarik monggo. Oke. Ada 106. Slide pertama, alam raya ini memang sangat luas jika kita memandangnya dengan panca indera kita. Sehingga banyak wilayah di alam raya ini yang seolah-olah tidak terjangkau oleh manusia. Tapi seberapapun luas alam raya ya, orang itu kehilangan orientasi kecuali bawah. Coba ya, kalau orang semua orang di bumi menuju arah bawah, pasti akan menuju ke satu titik yang sama. Tapi kalau menuju ke atas, beda-beda loh. Depannya juga lain-lain loh. Jadi artinya kita di sini ini kehilangan posisi adalah posisi atas. Jadi kalau memang begitu berarti ada indera kita yang hilang nih, apa ini yang tidak berfungsi karena kok indera kita hanya bisa melacak ke arah bawah tapi arah samping, depan, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat dan itu nggak terdefinisi karena posisi yang kita tunjukkan akan berbeda dengan setiap orang tapi arah bawah semua orang kan menunjukkan ke arah yang sama tapi kalau atas sama sekali pasti beda karena sekarang kalau kita nunjuk atas jam 1 siang dengan jam 2 siang atau jam 1 malam beda loh yang kita tunjuk apa gitu kan. Oke, lanjut Mbak. Ya, slide 2, itu dikarenakan panca indera justru membatasi indera kita yang paling dalam yang selama ini diabaikan. Nah itu makanya tadi kan ada indera yang belum kita manfaatkan itu apa sih sehingga kita kok kehilangan orientasi atas. Orang bisa loh ngomong yang maha tinggi atau yang paling tinggi tapi coba deh tunjukin tinggi itu di mana, atas itu di mana gitu. Kalau bisa wah kita perlu diajarin karena kita nggak ngerti. Lanjut Mbak. Nah, oke, slide ketiga, sehingga manusia tidak bisa melihat keseluruhan yang ada di alam raya ini karena dibatasi oleh panca indera. Jadi panca indera yang kita miliki itu sebenarnya membuat kita peka terhadap alam atau malah kita kehilangan orientasi ya. Atau malah sebenarnya kita lihat hal yang semu karena kok kita kehilangan arah pandangan terutama pandangan ke atas ya. Tapi nggak usah ke atas deh, ke samping aja beda kok. Samping kanan, kiri, depan, belakang gitu. Kecuali bawah ya. Kalau bawah sama loh tiap orang. Lanjut, Mbak. Oke, slide 4. Namun yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Sesuatu bisa tidak terlihat karena terlalu besar atau malah terlalu kecil. Bisa terlalu besar, terlalu kecil, atau tidak memantulkan cahaya gitu kan. Karena mata kita itu hanya bisa melihat karena ada cahaya. Nah, masalahnya yang tidak dipantulkan oleh cahaya itu apakah itu tidak ada? Ya ada kan. Seperti kita nyari plastik dalam kolam renang itu kan akan sangat sulit pasti bening gitu. Tapi apakah plastik itu tidak ada? Ada. Tapi masalahnya kan kemampuan indera kita terbatas banget. Nah, kalau memang ada yang merasa lengkap cara melihatnya, mungkin kita perlu diajari. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 5. Sesuatu juga tidak akan terlihat jika terlalu gelap atau malah terlalu terang.
Paling gampang kalau kita melihat lampu yang sedang menyala, terus di lampu itu ada semut kecil gitu, itu malah semutnya nggak kelihatan, tapi kalau lampunya dimatiin malah kelihatan. Jadi kadang-kadang Hmm. terang terang itu juga malah bikin nggak kelihatan. Tapi yang paling jelas kelihatan malam hari sama siang hari. Kalau malam hari itu semua hampir banyak bintang kelihatan kalau pas nggak ada mendung ya, pas langit cerah Mm-mm. gitu. Tapi Mm-mm. ya ternyata keberadaan cahaya itu malah menghilangkan itu semua kan. Makanya kalau di pinggir pantai yang masih jauh dari perumahan penduduk dan di perkotaan sama-sama di jam yang sama itu mungkin melihat ke atas jumlah bintangnya pasti lebih sedikit di perkotaan dibandingkan di pinggir pantai. Jadi cahaya itu bisa membuat mata manusia malah malah berkurang pandangannya. Mm-mm. Itu kalau akunya yang nggak salah loh. Ayo lanjut, Pak. Ya. Slide 6, karena saat kondisi terang, maka banyak bintang yang sangat besar justru tidak terlihat. Jadi sangat besar ya, tapi tidak terlihat. Dan kalau terlihat pun di malam hari malah terlihat kecil, padahal itu sangat besar gitu kan. Jadi Mm. kalau begitu, apakah panca indera kita ini sudah sempurna sekali ya? Jadi sehingga kita menyatakan bahwa yang tidak kelihatan dalam pandangan mata kita itu berarti tidak ada gitu. Kan akhirnya orang ngomong yang nggak kelihatan tuh dianggap nggak ada atau dianggap mungkin apa ya halu atau gimana. Tapi masalahnya itu kan ini gimana kalau kalau misalkan sesuatu itu dianggap tidak ada, tapi sebenarnya ada. Sebenarnya kita ini perlu nggak sih mencari indera kita apa sih yang hilang sehingga kita tahu atas itu ada di mana gitu. Karena saat ini Mm-mm. justru yang hilang dari orientasi kita, kita tuh hanya bisa melihat arah bawah, bisa menunjuk bisa hanya bisa arah bawah. Yang karena alam itu kan seharusnya konstan. Konstan itu artinya kalau di situ ya di situ terus gitu. Karena yang maha Mm-mm. kuasa itu posisinya di atas dan atas itu benar-benar atas dari semua orientasi, bukan atas yang berubah ketika jamnya beda gitu. Lanjut, Mbak. Mm-mm. Slide 7, dalam kondisi gelap, justru malah banyak benda di langit bisa terlihat. Itu artinya cahaya yang terlalu terang bisa menghilangkan suatu benda dari pandangan mata kita. Itu dasar nanti mungkin dijelaskannya di 130-an ya, karena itu tentang dasar-dasar bagaimana sih Majapahit menutupin dirinya gitu. Lanjut, Mbak. Mm-mm. Halo? Ya, Nggak tahu Lanjut, juga. lanjut. halaman. Monggo. Mbak. Oh, lanjut ya. Iya, iya. Slide 8. Jadi, selain masalah spektrum sinar, juga masalah kecerahan karena terlalu cerah justru bisa membutakan mata kita atau malah membuat benda hilang dari pandangan mata manusia. Jadi kadang-kadang tuh cahaya yang terang itu memang benar-benar membuat kita tidak bisa melihat ke depan. Contohnya aja kalau ada malam hari terus ada lampu sorot ke arah mata kita, maka di depan kita kan susah kita lihat ada apaan di situ gitu kan. Maka kalau di film-film tuh yang saya lihat kalau ada interogasi dan sebagainya gitu kan biasanya yang diinterogasi itu disorot pakai lampu sehingga dia nggak bisa melihat yang interogasi siapa gitu kan. Nah, Jadi cahaya itu bisa menutupi loh. Jadi jangan hanya dikira cahaya itu bisa membuat manusia jadi melihat. Lanjut, Pak. Slide 9, maka untuk melihat, manusia butuh kecerahan yang tepat, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi emang ada indera kita yang kalau melihat itu kalau di dalam cerita di pewayangan itu kan surem-surem gitu atau remeng-remeng gitu. Nah, indera yang bisa melihat semuanya dalam kondisi yang konstan, remeng-remeng baik pada dalam kondisi malam dan terang, dalam gelap kondisi gelap maupun dalam terang itu, kenapa itu hilang dari kita gitu. Itu masalahnya kan di situ. Cerita dari nenek moyang kita bahwa kalau melihat itu melihat dalam kondisi yang surem-surem, maka penggambarannya di wayang kan seperti itu. Makanya eh, rata-rata penggambarannya itu adalah penggambaran pas mendekati matahari terbit atau mendekati matahari tenggelam. Lanjut, Pak. Slide 10, tata cara melihat itu juga ada aturannya.
Karena di alam ini ada yang tidak mau dilihat, jadi butuh tata cara khusus agar bisa melihat. Kalau sesuatu yang tidak mau dilihat itu pasti akan menutupi dirinya, sehingga kita memang harus mengerti dulu itu ada apa tidak dulu. Setelah mengerti, kita juga harus tahu aturannya apa kalau pengen melihat yang di sana dan bagaimana caranya untuk meminta izin kan. Kalau yang tidak mau dilihat tapi kita pengen lihat, kita harus minta izin. Seperti kita mau masuk rumah orang, nggak boleh mak bludus gitu udah masuk kan. Nah, tapi ya jelas itu berarti bukan astral. Lanjut, Pak. Oke, slide 11. Dan agar alam bisa terkendali, memang tidak semua orang diizinkan melihat keseluruhan alam raya ini. Sebenarnya sih kalau dikatakan apa namanya tidak semua orang diizinkan, seharusnya diizinkan. Tapi kan masalahnya yang tidak mengizinkan itu bukan yang di atas, tapi justru pihak manusianya sendiri gitu loh yang membatasi pandangan itu. Sehingga pandangan itu dibatasi dengan sendirinya karena merasa bahwa itu sudah cukup lengkap gitu kan. Ya tapi kalau memang sudah merasa lengkap lihat seperti itu ya tidak apa-apa. Lanjut, Mbak. Iya. Oke, slide 12. Karena ada banyak kekuatan di alam raya ini yang bisa diraih, dan jika yang meraih pihak yang salah, maka alam raya bisa menjadi rusak. Tujuan diadakannya manusia itu kan Tuhan memayu hayuning bawono, tapi memperindah alam yang sudah indah. Tapi Mm-mm. itu memang butuh kekuatan dan kekuatan ini jangan sampai salah 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 posisi gitu loh, salah salah diambil oleh pihak yang keliru. Maka memang di bagian itu tidak semuanya diizinkan, terutama yang diperhitungkan kira-kira tidak akan ada efeknya untuk memperbaiki alam. Mm, Lanjut, Mbak. ya. Slide 13. Karena di alam ini semua terhubung, jadi kerusakan satu bagian bisa mempengaruhi bagian yang lain. Kalau dalam bahasa umumnya efek domino bisa terjadi gitu. Bahkan hal Mm-mm. yang kecil itu bisa mempengaruhi hal yang besar karena ya, dalam dalam urutan apa struktur itu pasti paling atas itu malah paling kecil bukan paling gede. Kalau paling atas paling gede ya nanti semuanya bisa runtuh. Lanjut, Mbak. Oke, slide 14. Maka Sang Hyang Kawitan memang mencegah agar tidak semua bagian dari alam bisa dilihat manusia. Itu sebenarnya sudah jelasinnya tadi ya. Memang Sang Yang Kawitan tidak mengizinkan seluruhnya dilihat karena tidak semua manusia sanggup melihat itu, daripada nanti kehilangan penglihatan secara total, mending kan jangan sampai dilihat. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 15. Jadi di setiap bagian alam raya ini memang sudah ada yang mengendalikan, dan pengendali alam ini tidak boleh terlalu gampang ditemui oleh manusia. Maka semuanya harus melalui hierarki karena bagian per bagian dari alam ini ada kemampuan dalam melihatnya ya. Jadi seperti tingkat kecerahan cahaya dan sebagainya itu untuk manusia biasa akan mengalami masalah jika langsung bisa melihat. Maka memang tidak semuanya yang akan jadi bisa melihat itu semua. Maka ya kadang-kadang bingung sih kalau banyak orang bisa melihat ini itu gitu karena memang di alam kenyataannya tidak semuanya harusnya bisa melihat ya, termasuk saya mungkin. Tapi Bapak Arya ya pasti bisa. Lanjut, Mbak. Bapak ya. Gimana? Gimana? Mohon maaf. Lanjut, kita lanjut ya. 16. Lanjut. Slide 16. Zaman dahulu, beberapa kekuatan alam sudah ditempatkan ke dalam pusaka oleh leluhur kita. Ada yang bisa dipegang sendiri, tapi kalau ketika itu bisa supaya bisa gampang diturunkan, biasanya ditaruh di dalam suatu pusaka. Ya, tapi kan masalahnya ketika zaman sekarang ini orang sudah tidak mengerti bagaimana menggunakan pusaka, bagaimana berkomunikasi dengan si empu yang membuat pusaka dan sebagainya itu ya akhirnya barang seperti itu menjadi cuma jadi hiasan.
Kalau toh ngerti pun juga ngertinya cuman sebatas untuk ngopeninya, bukan menggunakannya. Lanjut, Mbak. Oke, slide 17. Sebagian lagi dalam bentuk aji-aji yang bisa dimiliki oleh manusia atas seizin para hyang. Itu mungkin ya sudah pernah diceritakan di efek apa, cerita yang kapan itu di episode yang kapan. Lanjut, Mbak. Slide 18. Maka beberapa kekuatan alam yang diberikan kepada manusia sebaiknya digunakan untuk Hamemayu Hayuning Bawana, bukan untuk merusak. Makanya biasanya kan kekuatan yang dipasrahkan itu baru dimulai dari batasan yang kecil sampai membesar, besar, besar, tergantung kita sanggup dipercaya sebesar apa gitu kan. Sehingga kalau diberi kekuatan yang sudah cukup besar dan akibatnya hanya akan merusak, ya pasti itu akan jadi masalah untuk dia sendiri. Makanya ada loh tempat yang dulu katanya cuman seminggu bisa menang, tapi kita sudah ngomong bahwa tidak akan mungkin menang dia gitu, dan sampai dengan hari ini tidak menang gitu kan. Lanjut, Mbak. Oh itu Om, itu boleh dilanjutkan itu Om, bahasan itu. Itu katanya itu yang Reco Andaplang sepertinya memang didukung ya Om. Memang iya. Kan aku sedang ngomong dari awal bahwa dalam jongkok itu bakal ngewangi ruwet rentengnya Kang nyembah itu Anda pelang, ada kata-kata itu ya. Orang bakal Iya, nyimak gitu. Karena emang itu. Terus agegaman Trisulo Wondo, coba lambang itu ya, lambang Trisulo yang nggak akan kalah. iya Ya, benar, benar banget, benar banget. Terus warnanya warnanya kalau emas juga kan? makanya mau suka atau nggak suka, yang dikira kalah dalam waktu cuman seminggu, sampai sekarang nggak kalah, malah mukul balik. Bahkan nanti ketika dia Iya. kekuatannya lebih besar, malah makin kalah, lihat aja. Karena di sini sesuai dengan perkiraan kita waktu itu kan, bahwa ini kalau Atlantis sudah ikut campur, ibu kotanya nggak akan pernah bisa kemasukan. Iya benar. Ini senjatanya bisa masuk, tapi dari minimal kalau dari 83 senjata tembakan yang dilakukan hanya 11 yang kena, itu sebenarnya berapa persen sih? Benar. Nggak presisi loh kalau seperti itu. Dari 83 cuma 11 yang kena, itu nggak presisi. Lihat aja di videonya, mayoritas yang kena jalan raya apa gitu. Ada yang belokin. Oke, kita lanjut dulu atau lanjut dulu. Nanti ada ini ya perkara yang ini. Pertasin. Oke, kita lanjut dulu. Slide 19. Maka semua penggunaan kekuatan alam yang ada sudah diadakan aturan yang harus ditaati oleh yang memegang kekuatan tersebut, serta bagaimana memunculkan dan menghentikannya juga sudah ada dalam aturan di sastra Jendra. Jangan masalahnya kan ketika sastra Jendra ini dianggap hilang gitu ya. Dan dianggap kalau kekuatan yang ada itu bisa dipakai untuk ngakalin orang lain atau untuk menaklukkan sesuatu yang lain gitu. Ya, kita harus ingat bahwa yang punya kekuatan itu adalah yang Sang Hyang Kawitan, karena beliaulah yang akan dijadikan kekuatan itu. Maka ketika Sang Hyang Kawitan ini dipergunakan secara salah, itu pasti ada efeknya. Karena beliau juga tidak akan diam saja. Lanjut, Mbak. Slide 20, tentu saja dalam pelaksanaannya harus diawasi secara ketat oleh para hyang agar tidak disalahgunakan. Tapi kan ketika yang mengawasi itu para hyang, tapi yang dari Bangsa Kiwa, jadi Sang Hyang Bathara Kala gitu loh, putrane Bathara Piter gitu. Itu nggak akan menuju ke hal yang baik, karena pasti yang ada adalah penyalahgunaan dan ancaman aja gitu. Jadi ciri khas dari Bathara Kala itu ada di situ ya, ada di versi ancamannya itu ya. Jadi kalau kita harus melihat sekarang yang memberi pengertian dan sampai membuat orang benar-benar sakti, atau hanya menakut-nakuti gitu kan, yang memedi siapa gitu. Lanjut, Mbak.
Oke. Slide 21. Juga untuk yang berhak memegang harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh para hyang dan leluhur. Jadi sini yang jelas bukan aturan dari Sang Hyang Bodorokala ya. Jadi benar-benar ada aturan dari itu. Dan itu juga harus kita jaga dengan benar. Tapi ya semua ada batasnya ketika ketika tidak digunakan dengan benar. Cuman batasnya bukan aku yang menentukan. Tapi ya moga-moga bisa si Palguna Buku Tambir itu gitu. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 22. Dan biasanya perjanjian penggunaan kekuatan alam akan diberikan bersamaan dengan turunnya Sang Wahyu Hastabrata. Jadi Wahyu Hastobroto itu wujudnya bukan hanya cahaya ya, tapi memang itu mendorongin Jawanta. Cuman masalahnya apa namanya ini hanya menempati ke satu orang yang akan menjadi pimpinan dan biasanya akan dihormatinya bukan hanya di negara ini tapi seluruh dunia. Nah, ketika ada orang seperti itu ya itu berarti ketempatan Hastobroto. Tapi kalau ya tapi ciri-ciri paling utama pasti sakti lah. Kalau nggak sakti ya berarti bukan. Lanjut, Mbak. Slide 23. Karena bersamaan dengan turunnya Sang Wahyu Hastobroto, maka kekuatan dari 8 Batara Betari juga akan mengikuti. Maka janji akan merawat alam pasti akan ditanyakan di saat akan turunnya Wahyu Hastobroto. Ya, yang akan memegang pasti akan ditanya dulu dan ketika jawabannya tepat semua baru itu akan diizinkan untuk masuk. Tapi kan itu berarti bukan karena dia di ruangan gelap terus kemudian dia dapat enggak. Memang itu ada jatah dan ada ini ya. Beliau leluhur juga memperhitungkan kira-kira sanggup dan tidaknya orang yang akan ketempatan. Jadi memang tidak semua orang bisa ketempatan. Lanjut, Pak. Slide 24. Karena Wahyu Hastabrata itu setataran Batara, maka yang ketempatan Wahyu Hastabrata juga akan setataran dengan Batara. Maka pasti akan sangat dihormati oleh seluruh Danghyang dan lelembut bawahannya. Jadi kalau ketempatan Wahyu Hastobroto tapi masih takut ketemu Kutilana itu berarti dia belum bukan itu gitu kan. Atau ngaku ketempatan Wahyu Hastobroto tapi anu apa ketika ada badai dia ngungsi itu berarti bukan. Lanjut, Mbak. Slide 25. Bahkan dari tataran dewa-dewi juga akan hormat jika Sang Wahyu Hastabroto sudah masuk ke manusia. Maka yang ketempatan Wahyu Hastabroto dapat dikatakan sebagai manusia setengah dewa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan didewa-dewakan, tapi kalau ngerti orang yang seperti itu tak dewa-dewain, Mbak. Karena memang dewa ngejawantah tenan itu. Lanjut, Mbak. Slide 26. Sehingga semua perjanjian di alam raya ini yang menyangkut gerak dan tingkah laku alam akan dikuasai oleh Sang Pemegang Wahyu Hastabroto. Dan dia ada yang ngawasin ya, jadi tidak hanya bergerak sendiri dan semaunya nggak bisa, karena dia juga ada yang ngawasin. Paling tidak 8 dewa itu kan. Lanjut, Mbak. Slide 27. Seluruh lelembut dan para danghyang akan menurut, maka semua bencana alam akan mudah diatasi oleh Sang Pemegang Wahyu Hastabrata. Seharusnya begitu, bukannya makanya tadi bukannya ketika ada bencana dia malah kabur. Seharusnya kesempatan itu seperti itu. Berdasarkan cerita wayang. Lanjut, Mbak. Slide 28. Kejernihan pandangan Sang Pemegang Wahyu Hastabroto sangatlah tajam, sehingga bisa melihat dan memperhitungkan apapun yang sangat jauh dari jangkauan manusia normal. Jadi kalau misalkan orang bermain catur itu kan biasanya harus bisa merhitungkan sampai 10 langkah ke depan atau malah sampai berapa puluh langkah ke depan gitu. Kalau dia bisa menghitung sampai berapa zaman, malah tidak seperti itu.
Jadi bukan hanya 1, 2, 3 tahun yang akan terjadi. Nah, kalau ketemu orang seperti itu, ya berarti dia orangnya gitu. Lanjut, Mbak. Slide 29, karena semua malapetaka itu ada penyebabnya, maka sang pemegang Wahyu Hastabroto juga harus bisa mematakan penyebab malapetaka, serta tahu dan bisa bagaimana menghilangkan malapetaka tersebut. Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada tabrakan terus dan sebagainya itu dia pasti tahu persis bahwa oh, ada sesuatu di situ gitu kan. Dan dia bisa membuat yang ada di situ itu jadi takluk dan tidak melakukan seperti itu lagi. Bukan usir. Kalau diusir dia akan pindah tempat dan akan melakukan hal yang sama di tempat lain. Gitu. Dan yang penting kan bagaimana supaya makhluk yang di situ yang mengganggu hidup manusia itu jadi benar-benar takluk dan tidak mengulangi lagi, bukan dipindah-pindah. Karena kalau dipindah-pindah ya sama aja di sini dia nggak di sini dia nggak boleh pindah ke sana dia melakukan hal yang sama. Itu namanya bukan hama mayung gunung bawono. Kalau di cerita dongeng wayang, lanjut Mbak. Slide 30, selain itu, juga harus bisa membuat dirinya menjadi lebih dari satu sosok, sehingga bisa menghadiri banyak tempat di waktu yang bersamaan. Makanya kan dalam gendingnya si Bromilir itu kan kawan doso kang jageni. Artinya 40 yang menjaga. Berarti minimal itu harus jadi 40 orang. Jadi dia bisa berada di satu tempat atau banyak tempat sekaligus bersamaan gitu. Paling tidak harusnya begitu. Nah, kalau ketemu orang yang bisa seperti itu, ya itu harusnya mulai diperhitungkan. Kira-kira apakah dia atau tidak gitu kan. Ini sudah 30, Bapak Aryo. Disclaimer, bisa dimulai. Disclaimer dari Sebentar. Kaledonia. Oke, yang ini suaranya keras. Coba. Coba dulu. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya ojo percaya. Di Perancis ya. Di itu Mbak, di Kaledonia. Negara bagian Perancis. Oke. Dilanjut 31. Kita lanjutkan. Slide 31, juga harus punya kemampuan untuk memaksa yang akan merusak Arcapada agar berbalik arah pola pikirannya. Ya seperti tadi toh. Jadi bukannya menyingkirkan tapi bagaimana supaya dia menjadi takluk dan tidak mengulangi di tempat itu kan. Kalau perlu ikut menjaga tempat itu bukan malah cari mangsa di situ gitu. Lanjut Mbak. Slide 32, sehingga juga harus punya wibawa dan punya kemampuan untuk membungkam orang yang hanya akan merusak pembicaraan. Jadi, membuat orang lain tidak bisa mengkritik karena tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara bukan karena ditakut-takuti dengan ancaman, tetapi tidak bisa bicara karena mulutnya memang tidak bisa bergerak. Jadi dia paling tidak punya aji pambungkeman. Jadi mungkin orang sudah merencanakan kalau dia datang akan bertanya banyak hal ini, begitu ketemu langsung diem, nggak bisa bertanya apapun. Itu salah satu ciri-ciri dan hal seperti itu juga harus diperhatiin karena kan yang kita cari orangnya di mana dan sebagainya itu yang salah satu ciri-ciri ya. Jadi kalau kita merencanakan bicara dengan dia, pengen sudah pertanyaan sudah kita list ketemu malah kita nggak bertanya ya berarti itu layak dicurigai. Ya Mbak. Slide 33, selain berwibawa, juga berbudi bawa leksana, yang artinya berpikiran sangat luas dan berwibawa, serta kalau sedang berbicara, membuat orang lain mendengar dan tidak bisa membantah.
Jadi dengan teori apapun orang lain akan berusaha menjatuhkan dia itu nggak akan bisa karena seluruh logikanya dia tuh masih jauh di bawah orang itu gitu. Karena ini ngerti jagat raya, jadi bukan hanya ngerti bumi, alam raya dia kuasai. Nah, istilahnya tuh alam raya ada dalam genggaman dia. Jadi apapun yang dipersulitkan, apa yang dianggap sulit oleh orang, bagi dia sulitnya hanya seperti balik tangan. Jadi tidak ada hal yang sulit bagi dia. Ayo, Pak. Slide 34, selain itu juga bisa mematakan mana yang mengganggu dan mana yang membantu. Meski dalam tataran lelembut sekalipun, harus tahu tata cara mengaturnya. Jadi pasti bisa melihat dulu ya. Jadi bukan untuk mengatur kan syarat pertama harus bisa melihat dulu, bukan malah nggak boleh melihat. Jadi dia pasti bisa melihat lembut dan bisa ngaturnya. Jadi bukan hanya teori tentang cara mengatur, tapi benar-benar bisa melihat. Lanjut, Mbak. Slide 35, sanggup menggunakan semua kekuatan alam untuk hamemayu hayuning bawana dan bisa menghentikan angkara murka. Ya itu seperti yang pernah dilakukan Prabu Watugunung bahkan sampai noto batu di luar sana gitu loh. Jadi bukan hanya yang di bumi yang dia kerjakan. Lanjut, Mbak. Slide 36, namun sebelum turunnya wahyu, harus sanggup menaati semua aturan yang ada, asal aturan itu memang benar, jadi harus orang yang patuh pada aturan. Jadi dia tidak akan suka melanggar aturan apapun ya. Jadi walaupun dia melanggar bisa, tapi dia tidak akan suka melanggar itu. Seperti misalkan lampu merah baru aja, orang lain pada bablas, dia nggak akan mau bablas. Atau apa namanya, di situ ada tanda dilarang parkir. Walaupun hanya untuk membaca WA sebentar, terus berhenti untuk baca doang, terus mau jalan lagi, dia tidak akan mau, tetap mencari tempat yang benar-benar itu. Makanya orang seperti itu pasti juga tidak disenengin orang ketika apa namanya, ketika melakukan aturan apa-apa secara pas gitu loh. Jadi memang tidak melanggar apapun dia. Lanjut, Pak. Slide 37, punya kemampuan untuk meluruskan jalannya alam, seperti dulu ketika Sang Maha Prabu Airlangga bisa membatasi gerak angin gending agar selalu di lokasi tersebut. Ya makanya angin genting nggak akan bisa keluar dari lokasi itu. Daerah mana monggo dicari sendiri. Yang jelas ada loh itu. Seperti itu terjadi. Dan itu memang ada dalam babat cerita lama. Lanjut, Pak. Slide 38, namun bila dirasa perlu, tahu aturan juga untuk melepas angin gending, agar menerpa sesuatu yang bisa merusak arcapada. Jadi kalau terpaksa dia harus melepaskan itu dari lokasi yang sudah digedong sama Prabu Erlangga, itu juga bisa dia lakukan. Tapi tujuannya bukan untuk merusak secara total, tapi hanya untuk membuat daerah yang kira-kira akan membuat bencana untuk keseluruhan itu supaya bisa supaya tunduk. Jadi hanya untuk membuat tunduk daerah yang hanya bisa hanya bisa ditundukkan dengan kekuatan yang cukup gede gitu. Cukup gede bagi orang itu, tapi itu bukan apa-apa bagi dia gitu. Lanjut, Kak. Slide 39, jadi bukan hanya bisa menghentikan, tapi bisa menggunakan Aji Maruta Sekti yang berwujud angin gending untuk menjaga negara ini. Jadi dia bisa aja satu ketika datang diikuti itu juga bisa aja. Atau dia sebelum dia datang itu datang dulu itu juga bisa aja. Itu merupakan ciri-ciri yang lain gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 40, gunung meletus juga ada yang mengendalikan dan ada tujuan dari meletusnya gunung. Itu mungkin sudah dijelaskan di yang lalu. Lanjut, Mbak. Slide 41, sang pemegang Wahyu Hastabrata juga sangat tahu bagaimana mengendalikan agar gunung bisa segera berhenti meletus. Makanya kalau misalkan
justru ikut ngungsi, berarti dia bukan yang ketempatan Wahyu Hastobroto. Lanjut, Mbak. Slide 42, namun juga harus tahu bagaimana agar gunung bisa meletus. Jadi justru bukan hanya bisa menghentikan, tapi kalau perlu membuat meletusnya gunung juga dia bisa. Karena dia kenal dengan suhu Danyang yang ada di Arcapada ini. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 43, karena sang pemegang Wahyu Hastabroto sangat paham pasir pantai mana saja, jika dipindah akan mengakibatkan gunung meletus. Karena itu memang sudah ada di perjanjian leluhur dengan para Danghyang. Makanya kan zaman dulu ketika gunung keletakan meletus itu, kita sama teman-teman kan mencoba menanam sesuatu di pantai berupa batu yang kita kasih warna per pantai itu warnanya beda-beda dan itu banyak ya per satu pantai itu bisa ratusan batu dan lucunya batu tersebut turun di beberapa daerah di sekitar Blitar, Kediri dan sebagainya ketika Gunung Kelut itu meletus. Jadi kan ini Pak, ini sebenarnya pasir yang turun di daerah sana itu dari pantai atau dari dalam gunung gitu kan? Karena batunya yang kita pasang itu turun. Nah perjanjian itu kalau kita mengerti, maka kita juga mencoba menghitung garis batasnya kira-kira kalau pantai mana terkena abrasi sampai sekian jauh, oh berarti akan ada gunung ini yang akan meletus itu sudah mulai kita petakan bukan karena kita yang eh, bukan karena apa-apa tapi karena kita hanya mengerti pakemnya itu dan kita mencoba mengamati lapangan dengan itu dan sekalian kita mencoba untuk meneliti atau untuk mencocokkan sebenarnya teori geologi itu benar nggak sih tentang letusan gunung gitu loh karena kayaknya kebanget dengan cerita di wayang. Lanjut Mbak. Slide 44, karena leluhur sudah menggaris dengan tapak kakinya, agar kalau pasir di atas tapak kaki pindah melewati garis ini, maka akan ada gunung yang meletus. Garis itu sekarang dirahasiakan dari leluhur. Jadi ketika orang menggaris wilayah itu, maka gunung tertentu pasti akan meletus. Jadi ini yang harus dihati-hati ya. Walaupun kelihatannya nggak ada hubungannya antara pantai dan gunung, wilayah tertentu di daerah tertentu dengan jarak garis selama sepanjang sekian ratus meter ya, bukan kilometer ya, ini nggak sampai 1 kilo, tapi lebih dari 100 meter yang jelas. Itu bisa membahayakan orang banyak kalau ngerti lokasi itu. Gitu dan kalau ada yang ngerti lokasi itu mungkin kita diberitahu ya karena kita tidak tahu. Lanjut Mbak. Slide 45, juga ketika ombak melewati batas tapak kaki tersebut, berarti akan ada gempa besar. Itu tapi dalam bentuk merata sepanjang garis itu ya. Jadi kalau kalau hanya satu lokasi ombak yang lewat cuma 1 meter doang yang lewat di situ nggak masalah. Ada aturannya sekian ratus meter dan itu sejajar gitu. Nah itu pasti akan ada gempa di lokasi tertentu gitu. Nah, itu pakem itu ada di Mandologiri sebenarnya, tapi sayangnya sekarang kan Mandologiri kayaknya udah berubah gitu. Ayo Mbak. Slide 46, tapak kaki leluhur tersebut saat ini sudah tidak terlihat, tapi sang pemegang Wahyu Hastabroto sangat paham di mana garis tersebut berada, juga di pantai mana saja keberadaan dari tapak kaki itu berada. Jadi dia tidak akan bertanya ke orang lain ya di mana posisinya dan tidak akan beritakan ke orang lain karena ini bahaya kalau dibuka. Tapi dia tahu. Nah kalau itu tahu seperti itu lah itu dia yang ketempatan Wahyu Astobroto. Tapi ini sama saya dan Aryo lagi nyari ya Aryo ya. Paling tidak kita nemu beberapa tempat kan yang sudah itu bukan karena kita nganu ya tapi kita nyari gitu kan bukan karena Iya. nyari. Jadi siapa tahu ketemu di tempat yang sama kan, karena ya nggak tahu lah, mungkin Egi iseng juga di situ. Gitu, oke kita lanjut aja deh. 47. Lanjut. Slide 47, sang pemegang Wahyu Hastabroto
juga sangat paham bahwa kalau abu Gunung Kelut sudah melewati Sungai Berantas pada jarak tertentu, pada jarak yang sudah dibatasi oleh para leluhur, maka akan mengakibatkan gunung tertentu juga akan meletus. Tapi Gunung Kelut yang dimaksud Kelut yang di mana ya? Karena kan banyak nama gunung yang dirubah-rubah. Jadi dia tahu loh Gunung Kelut yang sebenarnya di mana dan eh, kan membuat abu dari Gunung Kelut itu kan berarti yang penting ada abunya kan. Abu dari Gunung Kelut itu bukan hanya dari vulkaniknya, tapi bisa aja kita bikin sendiri pohon yang di Gunung Kelut, daunnya kita bakar jadi abu, terus seberangkan Sungai Berantas sampai pada batas tertentu itu bisa bahaya. Maka dulu dalam Babat Kediri sampai Sri Adi Joyoboyo pernah pesan kepada Ki Doko yang berubah jadi Ki Tunggul Wulung untuk menjaga supaya tanaman yang ada di Gunung Kelut jangan sampai dipindah orang, jangan sampai diambil orang. Nanti kalau dijadikan abu dan apinya diseberangkan bisa bahaya. Itu ada dalam Babat Kediri itu. Lanjut, Mbak. Slide 48, sehingga sang pemegang Wahyu Hastabroto harus paham bagaimana mengurut-urut meletusnya gunung berapi untuk mengantisipasi datangnya jamur dipo. Tapi kayaknya ini sudah ada, tapi sedang latihan, Mbak. Makanya kemarin itu sempat ada beberapa gunung meletus karena dia harus mengetahui dulu kan. Oh ini gini dor, oh ini gini dor gitu karena memang itu kan hampir seperti efeknya nanti akan digunakan seperti di tank itu ya. Ada lapisan kotak itu yang dinamakan ERA, apa tuh explosive reactive armor untuk mencegah mencegah ledakan dengan ledakan yang lain gitu loh. Mencegah ledakan dengan ledakan yang lain. Dan dia kayaknya sudah mulai paham, makanya gunungnya sudah mulai agak jarang yang meletus. Lanjut, Mbak. Slide 49, sang pemegang Wahyu Hastabroto harus bisa menggunakan dan memerintahkan gunung agar meletus sebagai perisai perlindungan yang mirip dengan explosive reactive armor pada tank modern. Oh, kecepatan aku ternyata. Lanjut, Mbak. Slide 50, karena sang pemegang Wahyu Hastabroto juga harus sanggup menggunakan kekuatan alam untuk kemunculannya. Jadi bencana yang terjadi itu bukan karena dia yang bikin ya, tapi karena dia menggunakan itu untuk menghentikan bencana malahan sebenarnya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, justru malah bencana besar tidak terkendali. Tapi kekuatan itu hanya tunduk sama dia, sayangnya cuma itu gitu. Lanjut, Mbak. Slide 51, sang pemegang Wahyu Hastabroto juga harus tahu apa itu alun banteng. Alun banteng itu ombak yang ini ya, apa bentuknya aneh gitu. Pokoknya susun 3 dan biasanya satu akan melesat ke atas. Itu mungkin Mbak Tari yang pernah lihat malahan. Kalau aku nggak pernah lihat. Aku pas larungan di Jembrana. Itu ya alun banteng. Iya, karena lokasi di atas kita kena kekapi ombak sampai orang bingung pada kira tsunami, tapi kita nggak kena kan di lokasi itu gitu. Benar-benar. Itu Aryo yang bisa itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Wah, ini ada pelempar-lemparan ini ya. Ya kita lanjut lah 52 ini. Oke. Slide 52, harus tahu seperti apa wujud dari alun banteng dan tahu cara mengundangnya. Nah, itu yang tahu ini, Mbak, yang sembunyi di atas ini si Aryo. Oh, nggak kelihatan. Hilang dia. Hilang dari kamera. Gimana nih? Kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke 53. Iya. Oke. Slide 53, selain tahu cara mengundangnya, juga tahu apa gunanya alun banteng dan tahu bagaimana menggerakkan kemana arahnya alun banteng. Ya, Keren. mungkin kita pernah beruntung, Mbak Tari, pernah melihat alun banteng di depan kita gitu paling tidak. Terima kasih. Waktu itu ada siapa aja banyak ya, ada Mas Komang, Mas Merta.
lain. Itu ada semua itu. Ini semua ada Bopo, kita lagi nonton semuanya. Lagi nobar, mereka nobar. Oh, absen dulu absen. Absen. Coba komen absen yang di Bali. Udah absen dari tadi. Itu dokter PT-nya Mairo udah Oh, hadir oke. dari Oke. dokter PT. Lanjut. Komang Kita juga. lanjutkan. Mm-mm. Oke, slide 54. Sehingga sangat bisa menghalau akan munggah daratan. Segoro ya. Segoro itu air awal lautan, Mbak, lautan lepas. Jadi ketika itu maksudnya segoro munggah daratan itu kan jadi tsunami, bisa menghalau itu gitu loh, bukan malah kabur. Kalau kabur ya berarti dia bukan yang ketempatan Hasto Broto gitu. Atau malah bisa menaikkan segoro munggah daratan gitu. Tapi ya itu kalau kita beruntung kita pernah melihat si alun bantengnya gitu. Tapi kita mungkin termasuk yang beruntung waktu itu karena ya ada Bapak Aryo itu masalahnya. Ayo, Mbak. Kita lanjut ya 55. Betul. Slide 55. Namun juga sangat paham bagaimana agar segoro bisa munggah. Jadi kalau terpaksa harus dinaikkan ya dinaikkan, tapi itu hak veto ada di dia ya, bukan bukan di kita gitu. Tapi terserah dia dan dia tahu resiko dan tanggung jawabnya apa dan resiko hukumannya apa itu dia juga ngerti. Jadi dia ngerti sebatas apa yang harus dia lakukan. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 56. Karena sang pemegang Wahyu Hastabroto sangat tahu di pantai mana dan di mana garis yang dibuat oleh leluhur dan Dangyang saat itu untuk menggerakkan alun banteng. Ya berarti salah satunya di tempat yang Mbak tari waktu itu alun banding datang ya, Mbak. Ya, Oh, satunya ya ada di jarak berapa itu yang kita nggak tahu gitu. lanjut. Slide 57. Bahkan sang pemegang Wahyu Hastabroto juga harus tahu di mana menemukan sang Prabu Lindu Potapati yang menjadi rajanya Kajiman di Nusa Kambangan. Karena dulu leluhur kita pernah menitipkan Sekar Wijayakusumo kan ke beliau. Jadi kalau kalau yang pegang Sekar Wijayakusumo kan titisannya Bathara Wisnu. Jadi kalau mengerti kalau bisa megang Sekar Wijayakusumo berarti dia pasti udah kenal dengan Prabu Lindo Potapati karena yang saat ini ngopeni Sekar Wijayakusumo kan itu. Lanjut, Mbak. Slide 58. Maka sang pemegang Wahyu Hastabroto juga sangat paham bagaimana menghentikan gempa dan bagaimana memulai gempa. Karena rajanya gempa sang Prabu Lindo Potapati dia kenal, Mbak. Gitu. Makanya kalau misalkan kenal dengan Prabu Lindo Potapati kita dikenalin dong. Gitu. Sebenarnya kenal gitu. Lanjut, Mbak. Slide 59. Karena sebagai dewa ngejawantah, maka sang pemegang Wahyu Hastabroto harus bisa membangkitkan gempa dimanapun ada ancaman, supaya yang berani mengancam akan menjadi tunduk. Itu ya, hampir mirip dengan yang angin tadi. Jadi lanjut aja, Mbak. Kemarin ada yang uji coba kayaknya ya Om ya berarti ya. Mas, Tahuan berarti ini. Kemarin ada yang uji coba kayaknya di daerah Jakarta, di daerah selatan Jakarta kayaknya. Mungkin ya. alah. Oke kita lanjut. Oke, slide 60. Maka Arcapada harus ada dalam genggaman yang ketempatan Wahyu Hastabroto agar alam bisa berjalan sesuai jangkanya leluhur. ya itu cukup nggak perlu dijelaskan. Cuman sekarang udah 60, Bapak Aryo, monggo dilanjut dengan disclaimer. Disclaimer dari Bali aja yang itu dibikin sama Bali. Kenapa? Yang disclaimer Bali. Oh iya. Sama yang
Ada Bikoman sama Bimerta itu loh yang gambarnya. Itu suaranya Mbak Tari atau suaranya Mbak siapa ya? Kayak Mbak Tari ya Suara suaranya ya. nggak tahu, kayaknya kenal aja pokoknya. Udah Mbak Tari, Mbak. Sudah jelas siapa. Sebentar ya. Mario, Yang sama Ayo silakan minum. kemarin ya. Belum di play. Belum di play. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya aduh. Aduh, ini kemarin ada yang nanya Om, ada kejadian apa? Kemarin ada kayaknya Ya, beliau nih lagi coba listrik. uji coba, lagi uji coba nampaknya ya. Kemarin ada ya guncangan kecil. Ya, guncangan kecil lah. Lagi uji coba nampaknya. Jadi emang ya kita maklumi lah karena mendekati. Oke, kita lanjutkan. 61 ya? 61 Ya, ya. 61. Slide 61. Juga sanggup mengecilkan bumi sampai seukuran kemiri, sehingga bisa memindah bumi jika ada bahaya datang, atau memindahkan bahaya yang datang ke bumi. Itu ada kok dalam cerita di pewayangan juga ada ngecilin apa ngecilin apa istilahnya ya, mengecilkan bumi sampai seperti merica, bahkan bukan hanya sebesar kemiri, sebesar merica binubut gitu kan. Yes, pokoknya gitu deh, itu Aji Sepianin. Lanjut, Mbak. Slide 62, sehingga bentuk tapak tangan seperti ini tidak akan susah dibuat oleh yang ketempatan Wahyu Hastabroto. Ya karena dia bisa membuat buminya lebih kecil, sehingga tapak tangannya dia satu tabokan itu bisa sangat mengerikan oleh banyak orang, itu banyak negara bisa takut. Maka tidak butuh senjata dia. Lanjut, Mbak. Slide 63, sang pemegang Wahyu Hastabroto pasti juga tidak membutuhkan bala bantuan. Maka dalam serat jangka dikatakan maju ijen tanpa wadio bolo atau maju sendirian tanpa bala bantuan, sehingga tidak mengorbankan anak buah sama sekali. Jadi kalau yang maju masih orang lain, ya berarti dia bukan yang ketempatan Wahyu Hastabroto, karena yang ketempatan Wahyu Hastabroto itu majunya di depan, prajuritnya di belakang. Nah sekarang satu tabokan aja bisa sebesar itu kan, itu satu benua bisa habis kan kalau seperti itu, kalau dia ngamuk. Ya tapi kalau kenal kita dikenalin ya. Gitu, lanjut, Mbak. Slide 64, sehingga sang pemegang Wahyu Hastabroto bisa saja muncul sewaktu-waktu tanpa bantuan siapapun dan sangat tahu akan berbuat apa. Kemunculannya pasti akan sangat disesuaikan dengan keadaan yang sudah dijangkakan oleh leluhur. Jadi dia tidak akan bertanya ke orang lain ya, tidak akan bertanya yang jelas. Jadi dia udah tahu harus berbuat apa, dan karena udah tahu tuh dia tidak perlu yang namanya rundingan, kolaborasi dan sebagainya, nggak perlu. Kayak maju sendiri ya maju sendiri gitu. Lanjut, Mbak. Slide 65, karena sebagai trahing jayeng katon, maka tidak akan pernah muncul dengan pola gelegean sama sekali. Sekarang apalagi leluhur ya, orang tua kita saja kalau bicara dengan kita itu kan pasti tidak berusaha untuk tidak gelegean, karena gelegean adalah sendawa ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa sih gelegean. Kalau dalam bahasa Bali apa, Mbak? Gitu. Ya, apa Apa? bahasa Bali? Apa? Bantu dong. Kok Oh, nggak tahu bahasa Bali? ya. Gelegean tuh apa? Oh, ya. Jadi
orang tua kita saja itu yang masih masih ada sekalipun itu kalau ketemu dengan kita kalau bicara kan berusaha untuk tidak BGN toh Mbak, apalagi leluhur kita gitu loh. Maka apalagi yang ketempatan wahyu nggak mungkin bicara kok sampai hoek gitu. Lanjut Mbak. Hmm. Slide 66, karena leluhur juga tidak pernah glegeen sama sekali kalau datang, tapi selalu datang membawa pesan yang pasti akan berbeda pada setiap kedatangan. Jadi, bukan berpesan yang sudah diketahui oleh yang mendengarkannya. Jadi kalau datang itu pasti ada berita baru ya. Jadi bukan mengulang, bukan hal yang sudah ya diulang lagi gitu. Jadi ketika ketika orang kan di sini malah kelihatan nanti orang yang ketemu dengan leluhur itu harusnya sifatnya kayak jagat raya ya. Jagat raya itu luas dan tidak terbatas sehingga kalau kalau membabar sesuatu itu tidak akan sama terus, jadi berubah terus gitu loh, beda terus dan eh, mungkin yang ngikutin malah akan kepotong-potong, mungkin akan bingung sendiri. Tapi temanya kan beda terus. Nah, yang ketempatan Wahyu Hasbroto pasti lebih dari itu kan, berarti bukan hanya sebatas itu, pasti lebih jauh daripada itu gitu. Karena yang bisa kontak dengan leluhur itu kan banyak, tapi yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi itu ada di yang di Megang Wahyu Hasbroto. Jadi kalau misalkan seperti Aryo saja itu bisa ngomong dan berubah terus, apa bisa bisa tidak sama dan tidak mengulang, apalagi ketempatan Wahyu Hasbroto gitu. Betul sekali. Kalau aku kadang-kadang masih ngulang loh. Setiap berapa ini masih ngulang. Kalau yang ketempatan asal tuh lebih keren lagi. Gitulah. Ya kayak gitulah intinya lah. Nggak cuma ya gitulah intinya lah. Entahkan itu tidak akan bisa diketahui orang gitu kan. Kenapa? Tidak kalau memberitahukan sesuatu bukan yang sudah umum gitu. Jadi yang belum diketahui sama sekali gitu kan biasanya. Iya, jadi misalnya makan pisang. Oh, itu enggak kayak gitulah. Jarang lah. Enggak lah, kayak enggak. Ya udah kita lanjut aja, lanjut. Kenapa? Nah, kabarnya Betag ini dibantu sama Bligus Rai. Jawabnya Betag katanya. Oh, sendawa, sendawa. Iya, iya. Bahasa ini ya gelegean, Om. Oh, iya, iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Slide 67, karena yang ketempatan Wahyu Hastabroto bukan orang yang kurang makan, maka tidak akan gelegean. Jadi tidak bukan orang yang kurang makan ya, karena lihat aja yang namanya Perkudoro itu juga badannya gede kok. Jadi bukan orang yang masuk angin lah, begitu. Lanjut Mbak. Slide 68, juga tidak pernah berlindung atas apapun karena semua bisa diatasi olehnya tanpa harus gelegean. Sebenarnya kan ini ada banyak pertanyaan ke saya ya. Kalau ada orang bagian itu apakah itu berarti kedatangan leluhur ya? Jawabannya ada di sini ya. Tapi itu versi kita. Tapi kalau ada versi yang lain menganggap bahwa iya ya nggak apa-apa. Tapi versi kita nggak begitu gitu. Lanjut Mbak. Slide 69, semua tuntunan akan didapat secara langsung dari kedewatan tanpa harus gelegean. Itu kelihatan banget kok. Karena ya tidak usah ini ya, tidak usah kita ngomong masalah kadewatan ya. Orang tua saja, orang tua kita saja. Kalau ngomong itu kan berusaha untuk tidak gelegean kan, tidak gitu. Apalagi leluhur yang di atas kita, apalagi kadewatan gitu. Apalagi kalau datanya hanya yang diberitahukan hanya sebatas bawa kembang, bawa mawar, bawa apa gitu, tidak sebatas hanya sebatas itu gitu. Karena kalau luhur itu sifat jangkauannya panjang. Jadi kalau memberitakan sesuatu itu memang benar-benar seperti itu gitu loh. Seperti Mbak Vicky sama Mas Joni yang waktu pas mau ke Kaledonia kan juga sudah dipersiapkan untuk beda waktu 4 jam tuh dia harus terbiasa dulu gitu loh. Tadinya nggak pada paham, tapi begitu sudah berangkat baru ngerti sekarang. Lanjut. Slide 70, meskipun ketempatan Hastabroto, tapi dia juga masih bisa marah dan akan sangat berbahaya jika sudah marah. Jadi walaupun dapat dikatakan Dewa Ngejawantah itu tidak hanya sabar ya,
Malah dalam jangkane yang Kiku itu diceritakan bahwa watake kadya Baladewa. Baladewa itu kan bukan orang yang sabar. Senggol muruk, jawel mubal itu gampang ngamuk gitu malahan. Jadi ya seperti itulah malahan. Jadi mungkin berbeda dengan pandangan banyak orang bahwa dia orangnya sabar enggak banget. Lanjut, Mbak. Slide 71. Kalau sudah marah, maka sebaiknya jangan ada yang mendekat, karena hawa yang dikeluarkan akan sangat berbahaya bagi yang ada di dekatnya. Maka sering dikatakan tanpa ngerame atau menjauh dari keramaian. Topong rame, ini menjauh dari keramaian. Jadi dia sengaja malah menghindar dari banyak orang, bukan karena dia nggak bisa bergaul, enggak, tapi karena dia nggak mau membahayakan orang lain. Lanjut, Mbak. Slide 72, sang pemegang Wahyu Hastabroto sangat tahu di mana kunci alam raya diletakkan dan bagaimana cara menggunakannya. Ya Dewa Ngejawantah ya apa-apa tahu gitu, jadi bukan apa-apa nggak tahu. Jadi bukan orang yang bertanya tapi malah tempat ditanya orang gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 73, sehingga serapat apapun kejahatan masa lalu ditutupi, tetap akan bisa diungkap dengan cara yang sangat elegan. Jadi walaupun mungkin di masa lalu ada kerajaan tertentu menyerang kerajaan lain dan kemudian ngomong bahwa dia nggak pernah menyerang, itu juga akan ketahuan oleh dia. Atau dikatakan ada kerajaan besar menyerang kerajaan besar yang lain, tapi ternyata tidak pernah terjadi perang, dia bisa membuktikan dan kalau perlu menghukum orang yang menceritakan seperti itu gitu. Kalau tidak pernah terjadi perang, kok dikatakan perang, habis orang yang menceritakan itu. Lanjut, Mbak. Slide 74, dia juga bukan hantu, maka memang tidak suka mengancam ataupun menakut-nakuti, tapi bisa mengarahkan orang tanpa sadar kalau sudah mengikutinya. Jadi bukan memedi ya, jadi bukan mengancam, tapi orang mengikuti itu dengan memang pengen tahu. Berarti memang ada yang menarik dari dia yang mungkin orang nggak ngerti aja apa menariknya, apa pengen ikut aja gitu. Itu Aryo banget kayaknya, Mbak. Lanjut, Mbak. Aku tuh diem loh. Aku tuh udah diem. Nih, ya, aduh, mana ya? Udah kita lihat aja deh. 70. Aku tuh udah diem. Aku mau nuduh siapa lagi? Udah Om Agung. Om Agung udah gimana ya? Gimana? Ini Om Agung banget juga loh masalahnya loh. Aduh, gimana ya? Tapi masalah keduluan Om Agung jadi gimana ya? Gak bisa nuduh balik. Oke, abis ini gantian kita aja. 75 ini monggo Mbak, monggo 75. Oke, slide 75. Sangat sanggup menutupi dirinya sebelum kemunculannya, maka tidak akan ada yang tahu di mana dan siapa dia sebenarnya. Dia sanggup menutupin ya, jadi kelihatan seperti orang biasa dan bukan dari kalangan atas. Karena kalau dari itunya kan di Jongkok kelihatan ditunjukkan bahwa Macak Kat Sudro ya, seperti rakyat biasa gitu loh. Jadi ya Kak, memang susah dibedakan sih. Tapi kalau orang ngaku-ngaku pasti banyak. Tapi kemampuannya kan kelihatan bahwa dia sanggup apa gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 76. Semua jin setan beri perayangan pada tunduk dan akan menuruti apa saja yang dihendaki oleh sang pemegang Wahyu Hastabroto. Karena bagi dia tidak perlu menggunakan sesuatu hal yang berharga mahal gitu loh. Bentuk makhluk kayak gitu saja itu sudah cukup karena misalkan ada misalnya kepala negara mana itu didatangin kayak gitu tiap hari cuma diajak cilubah gitu aja pasti pingsan kok, Mbak. Lanjut. Slide 77, bisa meraih apapun di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi, maka tidak akan ada yang bisa menutupi bukti kesalahan darinya. Karena dia bisa mengulang waktu juga sih. Jadi kalau misalkan ada yang terlewati dia bisa mencari lagi gitu. Bahkan dia bisa menaruh sesuatu di masa depan juga.
karena memang itu ada ajaran seperti itu gitu. Makanya dulu pernah Bapak Prasetyo Parso itu mengambil memfotokopi buku yang akan terbit 10 tahun lagi. Gitu kan. Lucu loh itu. Lanjut, Mbak. Slide 78, sangat tahu cara menggunakan semua jenis pusaka asli dan tahu semua mantra atau sandi dari semua pusaka. Jadi bagi dia pusaka bukan hanya hiasan ya, tapi memang bisa menggunakannya, benar-benar bisa menggunakan gitu. Nah, kita kan tahu nih yang bisa menggunakan, yang pernah praktek siapa gitu. Kalau saya kan nggak pernah ngerti kan, yang sekarang nggak kelihatan. Kenapa? Aku dijebak. Aku terjebak. Ini ada pola penjebakan sepertinya ya. Aduh. Ini aku tuh dijebak loh. Oh, Mbak Vicky pernah juga. Mbak Vicky pernah juga. Bang Jan juga pernah. Oke, lanjut kita lanjut nih. Kita lanjut. Oke. Slide 79, sangat mampu menggapai pusaka yang ada di kejauhan dan bisa menggunakan pusaka tersebut meskipun pusaka itu ada di tangan pihak yang tidak dia kenal. Dia tahu kok ada di mana itu pusaka yang harus digunakan, walaupun itu pegang orang lain tetap aja dia bisa ambil gitu. Jadi seketat apapun, ditaruh dimanapun, dijaga seperti apapun, kalau dia mau ngambil ya bisa aja. Tapi dia akan kembalikan lagi kalau dia mau ngembaliin. Tapi kalau kalau nggak mau ngembaliin ya dia bawa. Ayo, Mbak. Slide 80, sehingga jangkauan tangannya bisa sampai manapun, bahkan di kejauhan yang tidak masuk akal untuk dijangkau. Karena indera, kalau dalam bahasa Jawa itu sangkapan cendriane gitu, jadi tidak ketutupan apapun gitu, sehingga jarak seberapa jauh pun bagi dia dekat dan sesulit apapun bagi dia cuma seperti balik tangan, gampangnya. Lanjut, Pak. Slide 81, dan mengerti cara memukul dari kejauhan yang akan sangat fatal akibatnya kalau sudah dipukul. Jejak serta bukti juga akan sudah dicari karena melakukannya di luar jangkauan normal. Susah dicari ya, bukan sudah dicari. Buktinya apa? Susah Buktinya juga akan susah dicari karena memang yang akan sulit mencari buktinya, Bang. Orangnya di mana, yang diembat di mana gitu kan. Bisa beda pulau, bisa beda negara, bisa beda benua, apalagi cuma beda kota gitu kan. Lanjut, Pak. Slide 82, dan akan sangat susah dihindari pukulannya karena tidak akan terlihat kapan dia memukulnya. Ya, makanya jangan mencari perkara dengan orang seperti itu aja. Lanjut, Pak. Slide 83, menjelang kemunculannya akan banyak hal aneh yang terjadi karena kalau sudah marah bisa memecahkan apapun tanpa ada yang bisa melihat siapa pelakunya, tapi tidak akan memakan korban karena belum mendapat izin jika belum saatnya muncul. Makanya ketika ada meja marmer yang tiba-tiba pecah, nggak tahu di mana itu ya, tiba-tiba pecah. Untung loh yang dipukul tuh meja marmernya bukan kepala orangnya gitu. Itu Mbak ya. Tapi bisa loh dia mukul kepala orangnya, bukan nggak bisa ya, bukan hanya meja marmer yang bisa dia pukul. Kepala orangnya bisa dia pukul, tapi dia tidak mukul kepala orang itu. Karena dia bukan hantu, bukan memedi ya. Tapi orang tersebut dia hancur, benar-benar dia rencana apa? Dia susun secara bertahap sampai sampai semuanya pasti akan berantakan di kelompoknya dia orang itu tadi yang dipecah meja marmernya tadi gitu. Lanjut, Mbak. Slide 84, tidak akan suka menutupi kejadian, yang ada malah akan membuka semua hal yang ditutup-tutupi, terutama yang bersifat ketidakadilan. Dia paling bisa itu membuka itu, karena dibantu dari kayangan sudut pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada. Lanjut, Pak. Slide 85, sanggup melacak keberadaan hal-hal yang disembunyikan di masa lalu tanpa literatur dan hanya berbekal kekuatan nalurinya. Tapi yang mungkin
Kalau kita masih pakai menyan ya. Kalau dia nggak tahu pakai menyan apa enggak tuh. Kalau Aryo sih masih nggak pakai menyan ya Aryo ya. Bapak pakai, aku masih pakai. Untungnya puji Eyang, aku masih pakai menyan guys. Jadi teman, tenang. Lanjut ya. Iya. 86. Slide 86, seberapapun tebalnya penutup dan seberapapun banyak tutup yang digunakan, tetap akan bisa dibuka oleh sang pemegang wahyu Hastabroto. Bahkan dibikin dekor seperti apapun dia tahu loh kerajaan ini ada di sini gitu. Jadi tidak ini paling tidak Aryo aja tahu loh, apalagi yang punya Hastabroto gitu kan. Nah, apalagi yang ngajarin Aryo gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Oke, kita lanjut 87. Slide 87, sekuat apapun penutup yang dipasang, tetap akan dengan gampang dibukanya. Ya karena bagi dia apa-apa itu gampang. Gitu enggak? Lanjut. Slide 88, seindah apapun penutup dibuat, tetap akan ketahuan bahwa penutup tersebut ada cacatnya. Meskipun banyak orang yang menyatakan penutupnya sempurna, tapi bagi sang pemegang wahyu Hastabrata akan sangat gampang membukanya. Karena penutup yang indah itu sebenarnya tidak sempurna, hanya paksaan agar dianggap sempurna saja. Nah, itu yang kalau misalkan merasa yang dia ketahui sempurna, mungkin bisa membantu aku dan Aryo untuk menunjukkan atas itu ada di mana gitu kan. Betul itu. Jadi teman-teman ya kalau misalnya emang ada yang ini yang merasa juga, jadi bisa ajarin kita ya nggak nunjuk atas tuh di mana, minimal itulah. Bingung ini dari kemarin kita tidak bisa menentukan, nggak bisa ini. Nanti kita nunjuk. Kenapa? Sifat dari Sang Hyang itu kan serba ini ya, serba pasti. Serba pasti itu maksudnya kan dia ke tempat Sabda Jati itu artinya kan tidak mungkin Sabda Jati itu sekali diucapkan tidak mungkin dibolak-balik lagi kan. Jadi kalau Iya. ada di tempat yang tinggi, maka tingginya itu tidak akan berada di bawah kapanpun gitu kan. Dan arahnya pasti tetap gitu kan. Kalau Ya, karena kenapa? kalau arahnya masih bisa berubah berarti nggak ke tempat Sabda Jati. Nah, itu dia. Ama ini Om, karena kayaknya nggak jadi deh, takut. Kita lanjut aja 89. Ya, pokoknya kita diajarin cara lihat atas gitu aja kalau Iya, pokoknya teman-teman menyaners ya, terutama kalau misalnya ada yang tahu bisa diajarkan ke kita DM ya, telepon langsung atau ya kalau misalnya emang bisa berubah jadi 40 ternyata datang langsung gitu loh. Oke, monggo. Lanjut. lanjut Mbak. 69. Sang pemegang wahyu Hastabroto sangat bisa mencari sumber masalahnya dan siapa aktor suatu kejahatan, serta bisa bertindak sendiri tanpa disadari oleh yang ditarget. Jadi orang yang sudah dia target nggak akan sadar kalau ditarget, tapi tahu-tahu dia ngomongnya salah aja terus karena dia memang pegang cokro basoro kan, jadi sehingga dia bisa melemparkan itu ke orang sehingga orang tersebut ketika bicara dan merasa benar langsung kelihatan salah dan ternyata ada tuh saat ini yang muncul lagi menunjuk sesuatu yang dianggap benar tapi ternyata salah gitu. Sehingga sampai teman-temannya Mbak Tari di Bali pada protes, pada ngambek. Benar-benar. Slide 90. Sang pemegang wahyu Hastabroto sangat tahu akan sasarannya, maka semua yang dilakukan akan sangat tepat. Ya dia tahu persis kok, jadi tidak mungkin meleset. Jadi dia tak tahu mana targetnya, jadi tidak mungkin salah. Aryo sudah 90. Sudah 90. Kita kembali ke Bali. Atau kemana Om enaknya? Atau yang full terakhir? Full. Yang full. Nah. Oh, parsial ya Om? Ya. Hilang.
Kenapa? Yang ada ijazah saya yang paling terakhir. Oh iya, bisa. Mohon maaf, itu ada yang bilang yang di atas. Sekarang Mas Arya coba HP-nya dibalik biar akunya di bawah gitu loh. Mohon maaf. Aduh. Oke, kita ini sebentar. Eh. Oh. Dimulai ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan geretakan. Ini nggak mungkin gertak soalnya. Oke. Oke, lanjut. Kita lanjutkan 91. Oke. Oke. Slide 91, bahkan dalam serat juga dijelaskan bahwa siapa yang berani melawannya bakal sirna. Itu ada sih di Jangka Jayabaya yang mungkin bisa dicari kalau di Pamengsa Instansi Jayabaya yang katanya ada di Jawa Timur itu tapi bukan aku yang ngomong Jawa Timur loh, karena kalau kita kan ngomongnya nggak di Jawa Timur, itu kan ada yang pernah memberikan ke aku fotokopi tentang jangka yang dibuat di Jayabaya, itu ada kata-kata itu paling tidak gitu. Lanjut, Mbak. Kayak tahu. Slide 92, karena mempunyai aji panglimunan dan aji pangrucutan, maka bisa menghilang atau menghilangkan apapun. Dia bisa nggak kelihatan, tahu-tahu bisa. Berarti itu yang berbahaya untuk orang lain kan salah satunya itu ya. Kalau udah ngamuk beneran itu dia bisa menghilang, mendatangin orang dan membuat orang itu jadi hilang juga bisa gitu dan tidak bisa dilihat orang lagi. Padahal itu nggak membunuh, tapi cuma memindahkan supaya dia tidak dilihat orang gitu. Lanjut, Mbak. Slide 93, maka kalau sudah marah, sang pemegang Wahyu Hastabroto bisa menghilangkan sesuatu yang dianggap akan merusak alam raya. Tadinya kayaknya akan ada yang melakukan seperti itu loh, tapi untung dicegah oleh yang di selatan. Kalau nggak dicegah itu akan dimulai satu persatu tadinya, tapi kayaknya diundur dulu ya. Tapi oleh siapa nggak tahu, itu mungkin Arya nggak tahu. Ya, iya. Aku sempat mendengar beritanya, sedih sekali ya. Padahal aku semangat loh, aku nunggu beritanya gitu loh. Udah menunggu beritanya itu kapan? Oh ternyata nggak boleh nyata. Ya kita lanjutkan. Tapi loh Arya, walaupun dia tidak melakukan, tapi tetap institusi tersebut dihajar gitu kan. Kenapa? Walaupun dia tidak melakukan itu, tapi institusi tersebut akan dihajar. Karena Iya. kalau tidak bergerak ya alam akan akan membikinkan kondisi sehingga itu tetap terjadi gitu loh. Itu dia punya sabdo jati karena ya Om ya. Iya. Jadi walaupun dia tidak bergerak, tapi alam yang menggerakkan itu kan, sehingga akhirnya terjadi kasus yang kayak gitu. Oke. Ini makin seru ya, semakin seru nih kalau kayak gini ceritanya. Oke, kita lanjut 94 ya. Iya. 94. Slide 94, juga karena mempunyai cakra baswara, maka bisa menguasai mulut orang lain untuk bicara yang dia perlukan. Maka sang pemegang Wahyu Hastabroto sangat bisa menyusun sendiri proses kemunculannya dengan menggunakan mulut orang lain pada awalnya. Jadi dia tidak perlu bantuan siapapun ya di sini ya. Dia bisa bertindak sendiri gitu. Dan ya memang dia apa-apa ya sendiri. Jadi kalau masih minta bantuan orang lain ya berarti bukan dia. Lanjut, Mbak. Slide 95, maka setelah terlihat akan muncul, sebaiknya berhati-hati dalam bicara karena mulut orang bisa dikendalikan tanpa saling mengenal orangnya.
Makanya kan ada pernyataan hati-hati dengan mulut ya, hati-hati dengan berbicara. Dan saat ini mungkin kalau di Indonesia ada undang-undang ITE gitu, satunya gitu kan. Tapi dia punya undang-undang ITE-nya sendiri gitu, jadi bisa mengatur mulutnya orang gitu. Tapi ya itu dia bukan bukan ya memang karena dia wongnya jelantah tadi ya. Lanjut Mbak. Slide 96, tapi ciri-ciri utama dalam logatnya adalah tidak pernah gelegean dan tidak pernah bertanya ke orang lain. Kalau bertanya itu bertanya hal-hal yang sifatnya sepele gitu loh. Jadi ya hanya untuk formalitas seperti kalau masak sayur asem itu bumbunya apa gitu. Itu mungkin dia bertanya, tapi tidak akan bertanya yang sifatnya seperti jongkol dan sebagainya. Tapi dia sudah tahu soalnya. Nggak seperti kita ya Aryo ya sabar nanya. Iya, nih, kita nanya terus loh. Kerjaannya nanya. Untung itu yang di YouTube di stop loh itu. Kalau nggak videonya udah jutaan kali ya Om ya. Nanya semua isinya. Kenapa Om? Waktu itu kan itu tujuannya bertanya kan itu dulu. Makanya jelas. Oke, Lanjut dulu deh. Slide 97, yang paling berbahaya adalah karena memiliki sabda jati, jadi kalau marah sambil bicara bisa berbahaya sekali karena pasti terjadi. Sabda jati itu hati-hatinya di situ ya. Jadi kalau sudah marah ngomong itu jadi beneran gitu. Jadi kalau ketemu orang seperti itu hati-hati. Malati banget gitu loh kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Bali apa ya? Malati itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa Aryo? Malatin. Aku lupa deh Malati itu yang bisa bikin orang apa? Kalau marah nutuk, kalau marah dan nutuk itu bisa bikin orang benar-benar apes. Jadi bukan hanya dikutuk dengan berbondong-bondong dengan banyak orang, ternyata yang dikutuk malah negaranya makmur gitu, bukan begitu ya? Negara kecil jadi makmur ya. Iya betul. Yang mengutuk semua gitu kan. Jadi nggak seperti itu. Itu berarti bukan sabda jati gitu loh. Iya. Iya benar. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya menyum. Ya mengutuk sih ya begitu. Tapi bahasanya terlalu jelek itu kalau mengutuk ya. Ya udahlah itu Malati. Ngertinya bahasa Jawa. Iya, makanya. Oke, lanjut monggo. Ya lanjut Mbak, 98. Slide 98, sanggup membungkam mulut orang baik menggunakan pusaka atau menggunakan kekuatan lain yang bukan pusaka. Itu kemarin ada loh Mbak, orang lagi sidang sarjana Mbak, itu bungkam dosennya sehingga dosennya nggak nanya gitu loh Mbak. Siapa Om? Siapa? Itu loh Mbak. Aduh, gimana ya Om? Itu kebutuhan Om, itu kebutuhan. Kenapa? Kayaknya nonton loh. Oh, kayak mungkin lagi nonton Om, mungkin lagi nonton dia orangnya. Oh iya. Mungkin lagi nonton ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. 99, sehingga sangat mampu membuat lupa orang yang mau bertanya jika dia lagi tidak mau ditanya. Nah itu loh Mbak, ada yang lagi sidang sarjana, dosennya jadi nggak nanya gitu loh Mbak. Ada yang seperti itu loh kemarin itu. Oh gitu tuh. Nggak dijawab juga nggak diprotes gitu. Padahal seharusnya kan kalau sidang sarjana itu kalau dosen nanya harus dijawab kan. Ini nggak ditanya itu lulus Mbak. Lulus ya, hebat loh. Hebat. Nggak jawab pertanyaan. Salah. 100 Om, 100 weh. Udah kesedot. Kenapa? Aku kemarin jadi katanya. Jadi murid. Terus kita bukan perguruan. Oh ya, ada bahasa Jawa Supoto itu Malati itu. Oh iya, ini ada yang ngomong supat juga bahasa Balinya katanya. Iya, kalau
bahasa baliknya di pastu kalau di Kutuk ya. Oh, Supati. Oh, Supati. Supati. Iya, ya. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Oke. Slide Oke, 100. lanjut. Susah ditipu karena bisa membaca hatinya manusia, maka bagi dia sedalam-dalamnya lautan bisa diterka, apalagi cuma hati manusianya. Hatinya manusia, sorry kebalik. Bisa baca pikirannya orang ya. Bisa baca pikirannya orang. Makanya itu digunakan untuk orang yang kemarin itu mau sidang sarjana sebelum dosennya nanya dibikin supaya dia tidak bertanya gitu kan, Mbak. Itu kemarin ada yang gitu. Tapi aku nggak tahu orangnya siapa, Mbak. Oh iya, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku Ikutan tahu. nggak tahu. Ikutan nggak tahu deh. Loh, yang S1 kan dosen itu nggak boleh nanya itu loh. Itu baru terjadi seumur umur itu kan. Oke, lanjut, Pak. Ya, dosennya sampai ngomong ini pertama kalinya saya selama ngajar. Aku tahu ya, maaf emang temen emang ini nggak tahu lah pokoknya gitu. Oke, lanjut. Slide 101, meski bukan dokter, tapi sanggup mengobati penyakit apapun. Kalau itu sih mungkin nanti ciri-cirinya bisa kelihatan ya. Tapi itu yang harus kita cari juga. Lanjut, Pak. Slide 102, karena sangat tahu jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan untuk jamu, meskipun tidak pernah menjadi tukang jamu. Ya, dia tahu apa itu sangketan, itu ngerti lah dia. Sangketan itu sejenis ini kan karena di internet ada sejenis pohon bentuknya kayak bayam tuh rasanya. Tapi itu bisa untuk mengobati biasanya untuk orang yang sakit autis atau gimana gitu loh. Lanjut, Pak. Slide 103, pendengarannya juga sangat tajam sehingga bisa mendengarkan apapun di kejauhan. Jadi dirasain orang gimana ya dia denger gitu. Lanjut, Mbak. Slide 104, meskipun tanpa alat bantu pendengaran, tapi sanggup mendengarkan apapun yang ada di kejauhan, bahkan pada beda benua sekalipun. Kok cuma beda benua, beda bumi juga bisa seharusnya gitu. Lanjut, Mbak. Slide 105, dan yang paling aneh bisa menjawab dari kejauhan. Anehnya, yang dijawab mendengar meskipun ada di tempat yang sangat jauhan. Itu kalau pas dia lagi nggak bete ya, Mbak, mungkin lagi pas mau jawab gitu. Jadi orang bertanya dari kejauhan atau dijawab merasa ada jawaban dan jawabannya benar gitu. Lanjut, Mbak. Slide 106, sansaya caket anginipun, jamadelipun sang ero cokro, bakal katah bab ikang nganeh-nganehi kados kabakto dening angin-angin meringkerto kemulyaning Tribono. Ya cukup, tidak perlu diterjemahkan karena aku juga nggak ngerti artinya apa ya. Iya, aku juga nggak ngerti. Oh, aku juga nggak ngerti. Oke. Gimana, Om? Ada sudah 106. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Ya itu mungkin tadi itu ya, kalau ada yang merasa bahwa pernah mengerti sesuatu hal yang sangat lengkap, mungkin kita perlu diajari cara melihat atas. Karena kita nggak ngerti kan cara melihat atas itu gimana gitu. Iya. Atas yang ditunjuk dari mana pun tetap atas gitu. Jadi bukan atas yang kalau ditunjuk dari sini kelihatan di bawah. Iya, itu sih. Ya, jadi menyanders ya, kalau ada yang bisa mengajarkan kita atau yang non menyanders lah, yang baru nonton hari ini atau gimana, tolong ya diajarkan kami gitu. Karena bawah itu semua orang pasti akan menuju ke pusat bumi kan, letak bawah. Iya, ini tapi dari tadi tuh masih ada Mbak yang bilang loh, yang aku di atas. Iya, karena hostnya emang di atas. Mohon maaf. Kalau host emang di atas gitu loh. Mohon maaf ya menyanders ya, karena emang template Instagram itu.
Tuh. Mohon maaf, dia emang tidak ada pilihan lain. Nah, gini Oh, ada ya, bahwa apa yang kita ceritakan bahwa itu sebelum terjadi ketika apa namanya akan ada perang sakjroning kurungan dan setelah itu kita ngomong bahwa yang dibantu tuh nanti yang yang punya itu. lang dan sing pakai lambang Trisula Wondo itu pasti nggak akan bisa dikalahkan gitu kan. Walaupun mungkin babak belur gitu kan, tapi yang jelas Atlantis ada di pihak itu tuh kelihatan kan sekarang. Iya, Gempurannya orang kalah. dan bahkan sampai ini kemarin aku paling inget tuh yang kemarin tuh masalah pertasin. Itu kan juga mulai ada pertanda itu kayaknya tuh. Ada tanda-tanda. Dia karena pipanya Kenapa? sudah bocor kan. Kenapa? Pipanya sudah bocor kan dan bendera yang kita pasang tentang cerita Pertasin itu adalah bendera Jerman ya waktu itu kan. Dari itu Iya. oh, Oh gitu. Oh, iya ya. bukan antara Amerika dan yang lain lah yang bikin perkara itu bukan mereka semua kan. Aja nggak bisa dilacak karena itu ada peradaban lebih besar yang melakukan itu gitu. Mungkin Jadi yang gambar berarti yang patut dicurigai yang gambar. yang gambar. Iya, patut dicurigai itu yang gambar itu. Tapi kita kan Manjon. bahwa perang pupuk tidak mungkin dimulai dari Laut Cina Selatan. Benar toh kita bahwa perang pupuk Benar sekali. adu jamur kita di Laut Cina Selatan. Walaupun banyak orang ngomong nanti ini akan dari situ gitu. Ya, kita sendiri yang ngomong tidak. Tapi untung kita ngomongnya dongeng ya Om ya. Dongeng kan sayangnya gitu kan. Kita ngomong dalam skala gitu. Iya. Sayangnya dongeng ya. Jadi gimana ya? Bingung sih. Ya udahlah ya. Sudah. Oke. Kalau gitu dari Mbak Tari mau ada yang mau disampaikan? Ini ngomong-ngomong kok pada pakai item ya, padahal nggak janjian ya. Oh iya ya. Iya tuh. Aku ganti baju deh. Iya, kalau bisa komparan itu. Biasanya aku juga ganti-ganti warna, nggak cuma hitam terus ya. Kalau aku hitam terus kebetulan Om. Enggak sih, kadang-kadang hijau. Hitam, hijau. Udah. Ya, kadang kayak putih, pakai biru, dan pakai merah gitu kan, kadang-kadang. Tergantung yang apa ada di tumpukan atas paling atas di setrikaan apa gitu kan kalau aku. Iya. Kalau aku kan yang dipersiapkan Om. Kalau yang nyetrikain naruh bajunya yang di atas itu terus ya itu yang tak pakai terus gitu kan. Benar. Oke. Kalau cewek kan hari ini pakai apa, ini pakai apa. Kalau cowok tuh yang di atas itu yang dipakai gitu kan. Nggak mau melihat yang paling atas dulu pokoknya sama kayaknya bawahnya gitu. Kan gitu doang Om. Karena kita mencari yang di atas itu lah ya, maka tuh bukan paling atas yang kita pakai. Iya betul. Iya. Jadi kalau di piramida itu yang paling atas paling kecil kita nyari itu gitu kan Om ya. Ya udah kita disclaimer sebelum kita akhir Om. Disclaimer akhir ya. Teman-teman, Menyaners, tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Gitu. Jadi Mbak Vicky Ananda ini selalu siap 25 jam sehari, 8 hari seminggu, 32 hari sebulan, 13 bulan setahun ya. Jadi emang selalu siap sedia. Tapi mungkin jawabnya agak lama. Jawabnya mungkin 1 jaman gitu. Tersedia pasti Om. Tersedia bisa. Tersedia. Iya. Jawabnya 1 jaman kolol. Jadi gitu. Mbak Vicky semoga tidak mendengar ini. Oke, teman-teman, kalau gitu kita sudahi aja ya dari Mbak Tari. Sudah?
Sudah Udah? sampai. Oke. Mbak Tari mau jadi narator hari ini. Iya, sudah. Terima kasih juga. Kalau gitu kita parade terima kasihnya lupa. Kita terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitunggu Jatijaya Morogo yang sudah mau menyediakan jatah dan juga menjadi pamungkas kita semua. Terima kasih Mas Agung yang sudah mau menjadi narasumber dan juga membuatkan slide-nya. Terus kemudian Mbak Tari, terima kasih sekali lagi Mbak sudah mau menyumbangkan suaranya. Mas Nogo juga telah merapikan slide. Bang John yang lagi di luar sana. Terima kasih Mas. Gambarnya indah sekali. Terus kemudian juga tentunya Mbak Vicky, Mbak Ade, Om Iwan, Haskell, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan juga terakhir terima kasih Pak Marius Gumono yang sudah mau memprakarsai tim Atlantis Center hingga hari ini. Puji Eyang kita semua. Katanya ada yang puji Eyang. Iya. Puji Eyang kayak gitu semua. Oke Om. Kalau gitu sudahi malam ini. Ya, sudah. Oke, salam sehat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di 127 di hari Rabu. Sampai jumpa. Salam sehat dan juga tentunya salam menyan. Namanya.